Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat trader, ketemu lagi kita di kelas edukasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang algoritma di dalam konsep ICT, di mana algoritma ini merupakan bagian terpenting di dalam konsep ICT. ICT ditemukan oleh Michael Hinduston, di mana beliau memiliki pandangan yang berbeda mengenai market dari kebanyakan trader. Apa itu algoritma? Algoritma adalah rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit, yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Jadi algoritma ini sudah dipakai di beberapa platform seperti media sosial, YouTube, Facebook, IG, dan lain sebagainya. Semuanya menggunakan algoritma. Termasuk di dalamnya di dalam trading. Jadi bank-bank besar, hedge fund, dan lain sebagainya, mereka ini sudah mulai menggunakan algoritma di dalam trading. Kemudian Michael ini menemukan sebuah konsep ICT yang pendekatannya itu dihubungkan dengan algoritma. Beliau namakan dengan IBDA. Apa itu IBDA di dalam ICT? IBDA adalah singkatan dari Interbank Price Delivery Algorithm. Artinya adalah algoritma pengiriman harga antar bank. Itu adalah IBDA. Bagaimana IBDA bekerja? Untuk memahami cara kerja IBDA, kita perlu mengetahui dua hal utama. Yang pertama adalah ketidakseimbangan atau imbalance. Berarti adanya kesenjangan yang signifikan antara pembeli dan penjual. Ini biasanya terjadi pada area fair value gap atau imbalance. Yang kedua adalah likuiditas. Berarti ketersediaan pelaku pasar aktif. Adanya penjual dan pembeli yang berada dalam pasar secara aktif. Jadi ada dua sebenarnya yang perlu diketahui bagaimana cara kerja IBDA, yaitu keseimbangan, fair value gap, dan likuiditas. Yang pada dasarnya harga itu bergerak dari likuiditas ke imbalance atau dari likuiditas ke likuiditas yang lainnya. Kita lihat contohnya. Harga pada dasarnya bergerak karena dua alasan, yaitu untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan harga atau untuk mencari likuiditas. Ya, kita ulangi. Harga pada dasarnya bergerak karena dua alasan, yaitu untuk menyeimbangkan atau imbalance, menyeimbangkan imbalance atau mencari likuiditas. Kita perhatikan harga. Di sini harga naik, kemudian turun, ya. Kemudian naik lagi. Naiknya harga dari sini ke sini itu pada dasarnya
dia mencari likuiditas yang ada di area ini. Ya, ini adalah bergerak ya. Dari likuiditas, ini juga likuiditas. Kalau kita garis seperti ini, likuiditas ke likuiditas yang lain ya. Mencari ketidakseimbangan, imbalance ya. Imbalance kemudian naik ya. Seperti ini. Nanti dia akan bergerak seperti ini. Kemudian turun lagi, mengambil likuiditas, kemudian turun lagi mengambil imbalance. Jadi pada dasarnya harga itu bergerak karena dua alasan, yaitu untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan atau yang kita sebut dengan fair value gap, atau mencari likuiditas, menyeimbangkan imbalance atau menyeimbangkan fair value gap. Jadi ketika harga naik dia diseimbangkan, kemudian dia naik cari likuiditas. Misalnya dari sini dia naik cari likuiditas. Kita lihat contohnya ya. Ini harga bergerak naik ya. Harga dari sini naik ya, naik kemudian turun, dia ngambil dari fair value gap di sini ya. Kemudian dia turun nih, ini ada likuiditas, dia dari atas ke bawah sini mengambil likuiditas, kemudian naik mau kemana dia mau ambil likuiditas atas, dimana dia sebelum mengambil likuiditas atas dia membuat imbalance di sini, kemudian imbalance ini ada imbalance di sini, kemudian diseimbangkan kembali ya, naik. Kemudian dia ambil lagi imbalance atau fair value gap di sini, kemudian naik lagi, ambil dari likuiditas ya. Setelah likuiditas dia turun, ambil dari fair value gap. Target selanjutnya adalah ini. Nah, ini adalah dimana harga itu bergerak dari menyeimbangkan yang tidak seimbang dan mencari likuiditas, atau harga itu bergerak dari likuiditas ke imbalance, begitu pula seterusnya, atau likuiditas ke likuiditas yang lainnya. Itu adalah dasar dari konsep ICT, yaitu algoritma, atau kita sebut di sini adalah liquidity internal ya. Berarti harga bergerak dari satu liquidity ke liquidity yang lainnya. Ya, kita sebutkan kalau yang ada di sini adalah liquidity internal, kalau di atas ini adalah liquidity eksternal. Ya. Berarti fair value gap di sini adalah imbalance sebagai liquidity internal. Kemudian dia ngambil dari beset liquidity ini sebagai liquidity eksternal. Ya, pada dasarnya harga itu bergerak dari satu likuiditas ke likuiditas yang lainnya. Nah, itu adalah konsep dari algoritma. Ya, kita perhatikan di sini. Ini adalah likuiditas. Harga ngambil dari likuiditas ini ya. Jadi harga dari bawah ke atas tujuannya adalah mengambil likuiditas, dari harga bergerak dari satu likuiditas ke likuiditas yang lainnya. Kemudian harga turun ya, sebelum turun dia ambil dari likuiditas internal. Ini sebagai likuiditas internal atau imbalance ya. Imbalance. Jadi pada dasarnya harga itu bergerak dari satu likuiditas ke likuiditas yang lainnya. Atau harga itu bergerak dari likuiditas internal ke likuiditas eksternal. Nah, itu adalah yang disebut dengan algoritma di dalam konsep ICT. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk mencari contoh ya. Misalnya di EUR/USD. Jadi harga itu bergerak dari
satu likuiditas ke likuiditas yang lainnya, atau harga itu bergerak dari internal likuiditas internal ke likuiditas eksternal ya. Kita perhatikan di sini ya. Ini harga bergerak naik ya. Kenapa ini naik? Karena kita perhatikan di sini ada likuiditas ya. Ini ada likuiditas ya. Ini ambil likuiditas ini. Ini adalah likuiditas eksternal ya. Kalau berdasarkan ini. Kalau berdasarkan dia turun ke sini berarti ini likuiditas eksternal. Kemudian dia naik ya. Dia naik sebenarnya di ini ada area fair value gap ya. Adalah likuiditas internal. Kemudian naik lagi ya. Naik, ini ada area likuiditas. Kita perhatikan area ini diambil. Jadi fair value gap ini diambil oleh area ini. Kemudian naik lagi. Ya, naik. Jadi dia naik ambil dari fair value gap di bawah di sini. Ini ada area likuiditas internal ya. Kalau likuiditasnya lebar kita bisa bagi dua seperti ini. Cari yang 50% ya. Kemudian dia naik. Dia naik sini, dia ambil likuiditas ini. Ya, dia ambil likuiditas, kemudian turun, naik lagi. Setelah naik, dia ambil lagi likuiditas ini, baru turun ya, turun ngambil dari likuiditas ini. Dari sini dia turun, ambil dari likuiditas ini, ambil fair value gap di sini, kemudian turun. Kenapa ini naik? Ya, kita perhatikan naik karena di sini ada likuiditas ya, likuiditas dia naik. Kemudian ya naik lagi, ini bisa turun. Kenapa? Di sini sebenarnya ada likuiditas ya, ini ada likuiditas, ini ada likuiditas eksternal. Selanjutnya turun, ini dia ada fair value gap. Jadi setelah ambil likuiditas dia turun, ambil fair value gap, turun lagi sini sampai area ini ya, turun. Kemudian ini ambil lagi, ini likuiditas, kita anggap ini order block ya, ini likuiditas, dia ambil order block. Kemudian dia ambil dari fair value gap di sini, likuiditas internalnya, dia naik lagi. Ini ada fair value gap ya, ada likuiditas. Dan kemarin kita ada entry di sini nih. Kenapa kita entry di sini? Karena dia ambil dari likuiditas ini ya, ini likuiditas kemudian turun ya, turun ambil dari fair value gap ini, kemudian naik, kemudian ambil lagi likuiditas ini ya, baru naik ya. Kemarin kita ada entry nih di area sini ya, kita ada entry di area ini karena di sini kita temukan adanya likuiditas ya. Ini ada likuiditas, ambil likuiditas, kemudian dia ambil dari area fair value gap di sini, kemudian turun ngambil dari likuiditas ini ya. Sekarang posisinya adalah
berada di area sini. Ini sebagai likuiditas. Tapi kita belum ada entry misalnya. Nah, selanjutnya kita akan tunggu area-area yang sekiranya ini adalah area order block ya. Ya, kemarin kita akan entry di sini, tapi tunggu adanya adanya konfirmasi. Jadi ini kita akan lihat nanti di area ini ya. Dengan target adalah area ini. Dan ini juga kita lihat bisa kita gunakan sebagai likuiditas. Ya, kita gunakan sebagai likuiditas kalau dia sampai area sini. Ini baru kita akan cari peluang entry. Kalau ini udah kemungkinan dijebol ya, karena di sini ada gap. Gap ini sebenarnya bisa digunakan sebagai area seperti fair value gap ya. Tapi ini gap ya. Gap ada volume imbalance. Kemudian kita lihat ya. SAU USD ya. Gold. Kita kemarin cari entry di sini ya. Kita dapat entry di sini. Ini dia ambil likuiditas. Dia ambil likuiditas, kemudian turun ya. Turun. Setelah turun dia ambil fair value gap. Targetnya adalah likuiditas ini. Dan kemungkinan dia akan lari ke area fair value gap ini ya. Ini adalah likuiditas internnya ya, fair value gap imbalance ini ya. Jadi fair value gap bisa disebut dengan imbalance ya. Jadi kita tunggu nanti di area sini, karena pada dasarnya harga itu bergerak dari satu likuiditas ke likuiditas yang lainnya. Mungkin demikian pembahasan tentang algoritma. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.